Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi keluarga besar dari Yayasan Hanifah di bawah pimpinan Ibu Alin. Kita doakan semoga segenap keluarga beliau selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau beserta segenap keluarga besarnya dirahmati Allah, disayang Allah, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin diberkahi dunia akhiratnya. Para hubabah, para syarifah, para ibu nyai, wabil khusus ibu nyai Ainur Rahmah, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pimpinan majelis ta'lim, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia rasanya kita dapat kembali berjumpa untuk merayakan dan bergembira atas baginda kita Nabi besar Muhammad. Semoga kebahagiaan kita ini tidak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia karena Nabi di dunia, berbahagia kelak dengan Nabi Muhammad di akhirat. Bersukacita atas Nabi Muhammad di dunia, kelak di akhirat semoga Allah anugerahkan kita dapat bersukacita dengan berada dalam barisan Nabi besar Muhammad, berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Tidak ada yang tercecer insya Allah, tidak ada yang tertinggal insya Allah, tidak ada yang terusir insya Allah. Semuanya dapat menggapai syafaat Nabi Muhammad insya Allah. Semoga semua yang hadir di tempat ini pada hari ini, kelak di akhirat matanya diizinkan Allah untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad di hari yang semuanya sepakat dengan kemuliaan Nabi Muhammad, di hari yang semuanya ditunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, di hari yang semua akan tahu siapa Nabi besar Muhammad. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, saya khawatir orang-orang yang di dunia enggak seneng sama perayaan Nabi Muhammad,
di akhirat nanti nggak diajak dalam perayaan Nabi besar Muhammad. Di akhirat nanti isinya adalah perayaan kemuliaan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti surga di pintunya hanya ada nama Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Yang di dunia enggak seneng Nabi Muhammad disebut-sebut dalam sholawat, yang di dunia enggak seneng Nabi Muhammad diucap-ucapkan salam oleh umatnya, khawatirnya nanti dia terhalang untuk bisa masuk ke dalam surga, sebab pintu surga di sana hanya ada nama Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Yang gak seneng orang kumpul-kumpul di dunia dalam rangka merayakan maulid Nabi Muhammad, takutnya nanti di akhirat waktu umat dikumpulkan di belakang Nabi Muhammad, dia gak diajakin. Semoga semuanya masuk rombongan Nabi Muhammad. Kita juga doakan anak-anak kita, suami kita, bagi yang bersuami, orang tua kita, semoga tidak ada yang terhalang dari berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Semoga semuanya dapat meraih syafaat Nabi Muhammad, dapat menggapai syafaat Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, syafaat Nabi Muhammad semua perlu, cuman ada yang menyadari itu kemudian memintanya, ada juga yang masa bodoh kemudian tidak berusaha untuk menggapainya. Nanti di akhirat semuanya perlu sama syafaat Nabi Muhammad, sebab beliau adalah pemilik syafaat yang terbesar. Nabi Muhammad cerita, di padang mahsyar jarak matahari didekatkan. Yaumat tuqwas syams, kata Allah dalam Al-Quran. Di padang mahsyar itu mataharinya jadi mikwah. Mikwah itu setrikaan, panas tapi tidak bercahaya. Jarak matahari didekatkan dengan manusia sehingga orang-orang di padang mahsyar kegerahan. Sampai-sampai mereka berkeringat, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke leher, bahkan yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Mereka pun kemudian bersepakat untuk mencari bantuan, mencari syafaat. Mereka pun bergerak menuju Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, anta abuna, wahai Adam, engkau adalah ayah kami semuanya, berikanlah syafaat kepada kami. Nabi Adam angkat tangannya, maafkan saya dulu dilarang makan buah, akan tetapi saya kemudian memakannya. Silahkan cari Nabi Allah Nuh,
Mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan, datang kepada Nabi Ibrahim. Beliau pun angkat tangan, datang kepada Nabi Musa, ulul azmi, manusia-manusia terhebat, rasul-rasul termulia. Hingga mereka datang kepada Nabi Isa. Semuanya mengangkat tangannya karena tidak mampu melakukan perkara sebesar itu pada hari di mana Allah sedang murka semurka. Sampai mereka datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Memang nabinya enggak kepanasan, Ustazah? Enggak. Nabinya enggak kepanasan. Nabi aja Ustazah yang enggak kepanasan? Enggak. Bukan hanya nabi yang tidak kepanasan, tapi orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi salah satunya. Di bawah naungan arsy. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat tak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita kalau wudu pas basuh bagian kepala dianjurkan untuk membaca Allahumma adhillani tahta dhilla arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, naungkanlah kepala kami nanti di bawah naungan arsy-Mu di saat tak ada naungan selain naungan-Mu. Di padang mahsyar sedahsyat itu Nabi Muhammad dimuliakan Allah dengan seindah-indah naungan di bawah naungan arsy-Nya. Wahai Rasul, keadaan sudah demikian berat. Umat-umat sudah kacau balau. Banyak di antara mereka yang sudah tenggelam oleh keringat mereka sendiri. Kami sudah meminta syafaat kepada para nabi-nabi, namun semua mengangkat tangannya. Wahai Rasul, Engkaulah harapan kami. Nabi Muhammad ketika diminta, beliau menjawab, ana laha, ana laha. Sayalah yang dapat memberikan syafaat pada kalian. Nabi pun sujud hingga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat sujudnya Nabi memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, memindahkan mereka dari mahsyar menuju ke saat hisab. Itu namanya syafaatul uzma. Yang punya syafaat paling besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masanya ketika seluruh umat manusia dikumpulkan. Saat Allah sedang murka semurka-murkanya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Yawma la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Hari itu tidak ada sesiapapun yang dapat berbicara. Senyap. Mahsyar, hari akhirat, keadaan diliputi dengan ketakutan. Semua merasa khawatir dengan nasib-nasib mereka. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Siapa mereka? Para nabi-nabinya Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan berbicara, tapi semuanya
Seperti yang Allah ceritakan, la tasma'u illa hamsa. Tidak terdengar selain suara hames. Apa tuh hames? Desisan. Kenapa kedengarannya seperti suara desisan? Karena para nabi-nabinya Allah. Karena para wali-walinya Allah. Hari itu mereka yang diizinkan bicara hanya berdoa dengan satu ucapan doa. Dengan berbisik mereka berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Sehingga yang kedengaran hanya suara ya Allah selamatkan diri saya, ya Allah selamatkan diri saya, selamatkan diri saya. Allah sedang murka, semurka-murkanya. Satu-satunya suara yang berbeda adalah suara baginda kita Nabi besar Muhammad. Pemilik syafaatul uzma. Pemilik syafaat yang paling besar. Yang punya jatah bisa memberikan syafaat yang terbesar. Kuota syafaatnya tidak terbatas. Nabi Muhammad dalam keadaan semacam itu beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Kita nih umat yang disayang. Kita nih umat yang beruntung. Dek, kalau kamu ngerasa hidup saya menderita, hidup saya susah. Kenapa? Karena orang tua saya tidak menginginkan saya. Orang tua saya nggak sayang sama saya. Bisa jadi sebenarnya mereka nggak sayang. Atau bisa jadi sebenarnya mereka sayang, cuma salah caranya menunjukkan. Tapi bagaimanapun, kalau kamu merasa kamu punya orang tua enggak begitu sayang kepadamu, bisa saja. Bisa saja. Ada seorang anak perempuan datang sama saya, dia bilang, Ustazah, saya adalah anak yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua saya. Saya lahir dari hasil perzinaan kedua orang tua saya. Saya tidak disayang oleh keduanya, menganggap saya sebagai aib bagi kehidupan keduanya. Dek, jika kamu merasa bahwa dalam hidupmu tidak ada sesiapapun yang sayang padamu, bahkan orang tuamu sekalipun, saya sampaikan padamu, jangan lupa kamu punya Nabi Muhammad. Nabi sayang padamu. Nabi sayang padamu. Kak, Bu, Mbak, kamu punya suami, tapi kamu merasa saya punya suami kayak gak punya suami. Suami saya gak pernah perhatian sama saya, suami saya gak cukup sayang sama saya. Belakangan malah suami saya lagi naksir tetangga belakang rumah. Saya sampaikan padamu, bisa jadi, bisa ya jadi, mungkin aja
suami kamu gak sayang sama kamu. Bisa jadi. Atau bisa jadi sebenarnya dia sayang. Tapi dia gak ngerti caranya menunjukkan kasih sayang. Meski bagaimanapun saya sampaikan padamu, gak usah segitunya mengejar-ngejar cinta seseorang. Gak usah segitunya sampai hidung kamu operasi biar mancung, alis kamu sulam, pipi kamu tarik benang, itu muka apa kain? Kayak bentaran lagi ada obras nih. Nggak usah segitunya kamu kejar-kejar cinta manusia. Sebab saya sampaikan padamu, bersama dengan suamimu yang kamu rasa mungkin tidak menyayangimu, ku perkenalkan padamu, ku sampaikan padamu, ada hati yang penuh cinta padamu, yang akan membelamu, yang akan menyelamatkanmu, yang akan berbuat apapun untuk keselamatanmu, sampai usaha terbaik yang beliau lakukan untukmu. Nabimu Muhammad. Para orang tua, jika kamu merasa saya punya anak, saya lahirkan dia dengan separuh nyawa saya, tapi begitu anak-anak saya udah pada besar, sudah tidak lagi perhatian kepada saya, sudah tidak lagi mengasihi dan menyayangi saya, datang setahun bisa dihitung dengan jari, gak pernah telepon, gak pernah tanya kabar. Kamu merasa tidak disayangi oleh anak-anakmu? Bu, gak usah kamu berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan kasih sayang manusia. Nanti susah hidup kamu. Kalau dalam hidupmu kamu terus-terusan berusaha untuk meraih cinta manusia. Kamu hanya perlu berbuat baik kepada semua orang. Tentang bagaimana perlakuan orang padamu, biarkan itu jadi urusan mereka. Yang perlu kamu kejar hanyalah cinta dari seseorang yang tak akan pernah tak terbalas. Cintanya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bahkan di hari itu, di saat tidak ada sesiapapun yang memikirkan orang lain, bahkan para nabi, Nabi Muhammad satu-satunya yang akan menjadi seseorang yang berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umat saya, selamatkanlah umat saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ibnu Abbas satu waktu bertanya kepada Nabi Muhammad, Aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah? Di mana aku bisa mendapatimu di huru-hara akhirat nanti wahai Rasulullah? Saya takut nih sama keadaan-keadaan akhirat nanti. Di mana saya bisa berjumpa denganmu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, Satajiduni indal mizan ya Ibn Abbas.
Engkau akan mendapati saya menunggumu di saat amal kamu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Apabila aku dapati ibadahmu ringan, sementara dosa-dosamu berat, aku akan datang membawa solawat-solawatmu padaku untuk aku beratkan timbangan amal kebaikanmu, wahai Ibnu Abbas. Senang hati Ibnu Abbas. Tapi mana lagi aku dapat mendapatimu, wahai Rasulullah? Di mana aku dapat menjumpaimu, wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, satajiduni 'inda sirat ya Ibnu Abbas. Aku akan menantimu di ujung jembatan sirat, wahai Ibnu Abbas. Bu, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad cerita, ana awal man dakhalal jannah. Aku adalah orang pertama yang masuk surga. Nabi lewat jembatan, lewat sirat, hingga kemudian sampai di dalam surga. Beliaulah yang membuka pintu surga. Tapi sesudah membukanya, beliau tidak masuk untuk menikmati surga tersebut. Beliau hanya akan berdiri di samping arsy sebelah kiri. Pintu surga sebelah kiri samping arsy itu tempat berdirinya Nabi Muhammad. Mimbari ala arsy ala yasari arsyillah. Mimbar aku, kata Nabi, tempat aku berdiri ada di samping kiri arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak masuk Rasul? Kenapa berdirinya samping kiri? Bukankah biasanya engkau selalu suka yang sebelah-sebelah kanan? Karena di situ tempat yang paling dekat untuk melihat jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Ngapain Rasulullah di situ? Mau memastikan sahabat-sahabat yang dulu membelamu selamat? Bukan hanya mereka. Mau memastikan keluarga, keturunan beliau selamat? Bukan hanya itu. Mau memastikan para ulama-ulama yang membela agama Nabi Muhammad di atas muka bumi ini selamat? Bukan hanya itu. Mau membela para syahid-syahid yang berjuang bersama dengan Nabi di medan peperangan hingga memastikan mereka selamat? Bukan hanya itu. Nabi akan berdiri di samping arsy untuk memastikan umatnya dapat masuk ke dalam surga satu demi satu. Kata Nabi Muhammad, apabila aku lihat umatku tergelincir kakinya hingga akan masuk ke dalam api neraka, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar, aku akan datang untuk menarik lenganmu hingga tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Fagawwamtuhu 'ala sirat, aku berdirikan ia kembali di atas jembatan sirat sampai dia dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaat dariku. Itu kerjaannya Nabi Muhammad. Itulah kesibukannya Nabi Muhammad di akhirat nanti, memberi syafaat kepada umatnya. Sayyidina Ibnu Abbas ketika disampaikan, aku akan menantimu di ujung jembatan, wahai Ibnu Abbas. Jika aku lihat kamu tidak selamat ketika melewati jembatan sirat, aku akan datang turut menarik lenganmu dari dalam api neraka. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku.
Sayyidina Ibnu Abbas senang setengah mati. Sayyidina Ibnu Abbas bahagia luar biasa. Dia kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ini buat saya aja atau untuk seluruh umatmu wahai Rasul?" Nabi tersenyum kemudian menjawab, "Bal li jami'i ummati," untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Aku akan menunggu di saat amal mereka ditimbang. Aku akan menunggu di saat mereka melewati jembatan. Saya sampaikan padamu, Nabi Muhammad akan menunggu di saat amalmu ditimbang. Nabi Muhammad menunggu di saat kamu melewati jembatan. Siapa yang menurutmu akan melakukannya untukmu? Tidak. Tidak bahkan orang tuamu. Tidak bahkan anak-anakmu, tidak saudara-saudarimu, tidak teman-temanmu, tidak seseorang yang pernah berkata, "Aku tak mampu hidup tanpamu." Karenanya saya sampaikan, kamu mampu hidup tanpa siapapun. Kamu tidak mampu hidup, tidak mampu selamat tanpa Nabi Muhammad. Kamu perlu menggapai syafaat Nabi Muhammad. Kamu perlu mengejar syafaat Nabi Muhammad. Kalau kamu merasa perlu mengemis cinta kepada seseorang, satu-satunya yang kamu pantas melakukan itu mengemislah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kamu perlu menangis-nangis untuk mengais-ngais cinta kepada seseorang, jangan mubadirkan air matamu. Kecuali untuk seseorang bernama Muhammad. Kecuali untuk baginda Nabi besar Muhammad. Air matamu mengais-ngais cinta beliau, mengemis-ngemis cinta beliau, tidak akan pernah sia-sia. Saya merasa hidup di dunia ini enggak mudah. Saya rasa kamu juga. Siapa di antara kita yang hidupnya gampang-gampang aja, enggak ada ujiannya gitu? Ada? Enggak ada. Ya, walaupun ada sebagian yang lebih malang daripada yang di Surabaya, tapi yang pasti semua orang hidup nggak akan hidupnya mudah saja. Pasti ada hari-hari berat yang kita lalui. Pasti ada hari-hari susah yang kita jalani. Pasti ada masa-masa di mana kita merasa bahwa hidup memang tidak mudah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karena kita hidup di dunia bukan mau cari dunia. Karena kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Karenanya Allah jadikan hidup kita enggak mudah. Kita hidup di dunia buat nyari bekal menuju akhirat.
Itu sebabnya Allah jadikan hidup kita penuh lika-liku. Tak ada siapapun yang hidupnya ideal. Saya belum lama sakit, terbaring tak berdaya, sampai harus dioperasi berjam-jam lamanya. Semua orang hidup ada saat-saat beratnya, ada saat-saat sulitnya, ada saat-saat sakitnya. Sebab kita dicipta di dunia bukan untuk dunia. Kita dicipta di dunia untuk berbekal menuju kebahagiaan yang kekal. Pakai apa bekalannya? Kita diminta sholat, kita diminta puasa, kita diminta belajar ilmu agama, kita diminta menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca dzikir-dzikir. Kita kerjakan. Saudaraku sekalian, tapi apa dari seluruh ibadah tersebut yang kamu andalkan? Saya kalau lihat diri saya ngandelin sholat, enggak. Saya sholat, iyalah masa enggak sholat. Saya yakin semua yang hadir di sini juga enggak ada yang ninggal sholat. Yakin saya, semoga keyakinan saya benar adanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi apakah saya mengandalkan sholat saya bakalan selamat nih? Saya kan sholat. Enggak, serem saya. Saya enggak mungkin mengandalkan sholat saya untuk bisa selamat di akhirat nanti. Sesudah saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Apa maksudnya? Ada ulama yang mentafsirkan yuqaddimunaha qabla waktiha au yuakhirunaha an waktiha, mengawalkan sholat sebelum waktunya atau mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Tapi banyak pula para ulama yang mengatakan yaitu orang-orang yang sholatnya nggak bisa khusyuk, pikirannya kemana-mana, sholat walakin qalbuhu la yusalli, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sholat tapi hatinya enggak pernah ikutan sholat. Saya ketika dengar ucapan Sayyidina Umar ini, ketika saya baca tentang ucapan Sayyidina Umar, balagh umur ahadihim sab'un walam turfa lahu shalah. Kata Sayyidina Umar, ada orang umurnya sampai 70 tahun enggak pernah keangkat satu sholat pun kepada Allah. Ahwala yusalli ya amiril mu'minin, apakah dia enggak pernah salat wahai amiril mu'minin? Shalla walakin qalbuhu la yusalli, salat sih badannya tapi hatinya enggak pernah ikutan salat. Ketika dengar itu saya ngerasa kok kayak saya ya. Saya ruku, saya i'tidal, saya sujud, saya duduk, saya tahiyat, saya baca Fatihah, saya baca tasbih, saya baca doa. Tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Tapi hati saya entah ada di mana. Bising, berisik sholat saya. Bagaimana mungkin saya mengandalkan sholat saya untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan selamat di hari akhirat nanti? Tidak, bukan sholat yang saya andalkan. Saya sedekah, tapi apakah saya mengandalkan sedekah saya? Yang bahkan ketika sedekah
Saya berharap siapa tahu dibayar Allah dengan berlipat ganda. Kamu mau sedekah nyari akhirat atau kamu mau dagang sama Allah? Kamu nyari sedekah buat nyari dunia atau kamu memang benar-benar mau nyari akhirat? Sedekah saya masih berharap balasan. Bahkan ketika sedekah orangnya tidak berucap terima kasih, hati saya menjadi kecewa. Sedekah macam itu yang kamu andalkan? Tentu tidak. Belum lagi sedekah-sedekah transaksional. Sedekah lagi ada anak sakit. Mudah-mudahan dengan sebabnya sedekah anak saya diberi kesehatan. Itu namanya bukan ibadah. Ibadah itu ngerjain di dunia, ngarepin akhirat. Kalau kamu ngerjakan di dunia mengharapkan balasan di dunia, tentu bukan itu jenis ibadah yang diharapkan. Bagaimana mungkin kamu mau mengandalkan ibadah yang semacam itu? Mau ngandelin apa? Quran? Dengan lisanmu itu? Yang kalau kamu hitung-hitungan mau banyakan baca Quran atau banyakan ngomongin orang? Mau hitung-hitungan kayak gimana kamu? Saya banyak zikir, ustazah, saya akan selamat di akhirat nanti. Saya punya banyak bekal zikir. Zikir apa yang kamu maksud? Pegang tasbih baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sementara mata kamu nggak henti-henti melihat layar HP kamu. Nonton tayangan-tayangan yang ada di Instagram dan seterusnya yang bahkan tak ada kaitannya dengan urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah macam itukah yang kamu harapkan? Saya adalah seorang istri yang solehah, saya akan selamat di akhirat. Iya. Merasa begitukah kamu? Coba tanya baik-baik sama suamimu. Sering bangga, senang, atau sering kecewa sebenarnya? Saya tidak mengandalkan apapun dari sesuatu yang saya lakukan di dunia dan saya menamakannya ibadah. Yang saya andalkan satu-satunya adalah sahibus syafa'ah. Baginda saya, bagindamu, baginda kita semua, Nabi besar Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Yang saya andalkan satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Seseorang yang ketika ada jenazah Yahudi dilewatkan di depan masjid, sementara beliau ada di serambi masjid, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, idza ra'aitumul janazah fagumu. Kalau kalian lihat ada jenazah dilewatkan depan kalian, berdirilah. Nabi pun kemudian berdiri, para sahabat semuanya ikut berdiri. Kemudian mereka berkata, ada Yahudi ya Rasulullah, tapi yang meninggal bahkan bukan orang Islam. Dia Yahudi wahai Rasul. Kata Nabi, tapi malaikat yang mencabut nyawanya, malaikat yang membawa rohnya, bukankah malaikat-malaikat Allah? Jadi kalau ada jenazah dilewatkan di hadapan kamu, berdirilah untuk hormat kepada dia kalau dia adalah orang Islam, atau untuk hormat kepada para malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dan membawa rohnya jika dia adalah bukan orang Islam. Di saat Nabi sedang berdiri itulah jenazah tersebut dilewatkan di hadapan beliau.
yang ada di samping Nabi Muhammad melihat air mata Nabi Muhammad berlelehan dari kedua matanya. Nabi Muhammad menangis. Tak hanya menangis sedikit, beliau bahkan menangis, terus menangis. Sampai sahabat tersebut menceritakan, saya sampai melihat air mata itu dari selah-selah mengalir dari selah-selah jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dadanya sampai naik turun, bahunya sampai naik turun karena sesak. Beliau menangis Yahudi yang lewat jenazahnya di hadapan beliau. Ketika jenazah tersebut sudah lewat, sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, kembali mengingatkan, "Hadza Yahudi ya Rasulullah. Ini kan Yahudi, ini Rasul yang meninggal, apa yang kau tangisi? Mengapa engkau menangis sampai sedemikian rupa?" Dan Nabi Muhammad menjawab, dengarkan. Muslimah, mukminah, dengarkan. Biar kamu faham, manusia yang hari ini kamu berkumpul di tempat ini karena beliau. Karena ingin merayakan hari kelahiran beliau pada bulan beliau ini. Dengarkan biar kamu kenal kepada rasa hati beliau. Ini yang meninggal Yahudi wahai Rasul, kata Nabi Muhammad, saya tahu. Lantas apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Beliau menjawab, nafsun aflatat minni fatadkhulan nar. Aku menangisi satu jiwa yang terlepas dari tanganku. Aku tidak dapat memberikan syafaat padanya hingga kelak dia akan masuk ke dalam api neraka. Kata Nabi, kesiannya kelepas. Kesiannya saya nggak sempat membawa dia menuju surga. Kesiannya dia nggak sempat masuk ke dalam agama Islam. Kesiannya Yahudi tidak beriman kepada Nabi, meninggal dunia dalam keadaan Yahudi, ditangisi oleh Nabi Muhammad. Kamu bayangkan seperti apa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu yang hidup sebagai umat Islam, yang jika ditanya siapa nabimu, kamu akan menjawab, Nabi saya Nabi Muhammad. Yang dalam sehari semalam kamu membaca syahadat, menyebut namanya 9 kali sekurangnya dalam setiap tahiyat awal dan akhir. Bayangkan seperti apa sedihnya Nabi jika di akhirat nanti kamu terlepas sehingga tidak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi bercerita kembali. Kata Nabi, sampai umatku semuanya udah masuk ke dalam surga. Ada yang masuk memang selamat hingga ke dalam surga, ada yang sempat jatuh ke dalam neraka, tapi sebelum nyampe ke dalam neraka sudah ditolong oleh Nabi Muhammad karena dia memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Nabi pun bergegas mau masuk ke dalam surga. Ini udah selesai nih, umatnya udah lewat. Ketika Nabi Muhammad berpaling dari menghadapkan diri ke neraka, mau masuk dalam surga, Nabi mendengar ada ribuan umatnya yang ada di dalam neraka memohon syafaat Nabi Muhammad.
wa sayyidah wa nabiyah wa rasulah. Nabi Muhammad tungguin, Nabi Muhammad tolongin. Duh, Nabi Muhammad, kami di sini. Kata Nabi, fasajadtu lillahi sajdah. Aku pun segera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qila li, sampai Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta isfa' tusyaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kamu kehendaki. Aku angkat kepalaku. Allah kemudian bertanya, wahai Muhammad, tidakkah kamu ridho? Aku telah perkenankan untukmu surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga terdapat kenikmatan yang tak pernah terlihat mata, tak pernah terdengar di telinga, dan tak pernah terbayangkan di hati manusia. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, terima kasih atas surgamu untukku. Tapi engkau yang tahu ya Allah, aku tak mampu menikmati surga selagi masih ada umatku berada dalam api neraka. Aku tak mampu menikmati surga selagi masih ada umatku berada dalam api neraka. Nabi Muhammad tidak bisa menikmati surga selagi kamu ada di dalam neraka. Hari itu, jika kamu punya teman masuk-masuk ke dalam surga, mereka sudah akan menikmati surga tanpamu. Walaupun di dunia suka bilang gak ada kamu gak rame. Suamimu kalau udah masuk surga, maafkan saya, pahit tapi harus saya sampaikan. Mungkin dia udah langsung cari bidadari-bidadari. Pahit sih, tapi kan bener. Anakmu juga begitu. Orang tuamu juga begitu. Tapi nabimu enggak begitu. Itu sebabnya guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid kerap mengatakan, innahu arham bik min walidik wa walidatik. Nabi Muhammad lebih sayang sama kamu daripada bapak ibu kamu kepadamu. Innahu arham bik min zaujik au zaujatik. Nabi Muhammad lebih sayang sama kamu daripada suami atau istrimu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu bahkan dibandingkan dengan kamu terhadap dirimu sendiri. Ya Allah, Engkau yang tahu, saya tidak dapat menikmati surga selagi masih ada umat saya berada dalam api neraka. Kata Allah, malaikat keluarkan dari dalam neraka yang di hatinya terdapat sebiji khardal iman. Sebiji kacang hijau iman. Keluarin, gosong-gosong. Dimandiin, bersihin, masukin ke dalam surga. Mereka udah bisa menikmati surga. Nabi seneng udah mau masuk dalam surga. Ternyata ada umatnya yang gak nyampe imannya sebiji kacang hijau. Dosanya kebanyakan. Entah adakah kita di antara mereka itu. Ketika Nabi hendak masuk ke dalam surga, mereka kembali memanggil-manggil, wa Muhammadah, wa Sayyidah. Nabi Muhammad tungguin, Nabi Muhammad tolongin, Nabi Muhammad tolongin. Nabi sujud kembali. Allah tanya lagi, Nabi Muhammad menjawab yang sama lagi, hingga Allah mengatakan, malaikat keluarkan yang di dalam hatinya terdapat setengah biji kacang keimanan. Keluarin lagi. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan.
dibersihkan, masuk ke dalam surga. Nabi udah seneng banget nih, udah semuanya nih kayaknya masuk surga nih. Nabi udah mau masuk ke dalam surga, sahabat-sahabat udah pada nungguin. Umat Islam udah pada nungguin. Nabinya masih repot. Saya kalau baca hal-hal yang semacam ini atau dengar hal-hal yang semacam ini, saya doa, ya Allah jangan jadikan saya salah satu dari yang bikin repot Nabi Muhammad di akhirat. Sampai nabinya harus sujud lagi. Nabinya sujud lagi, Allah tanya lagi. Kata Nabi Muhammad, wahai Allah, ada umatku yang gak punya setengah biji kacang keimanan, selamatkanlah mereka. Allah bilang, malaikat keluarkan yang punya setitik debu iman dalam hatinya. Dikeluarkan hingga berpuluh, beratus ribu, bahkan berjuta. Udah selesai, Nabi Muhammad udah mau masuk. Ada lagi yang panggil-panggil, tungguin Rasul. Kita masih di sini Rasul. Tungguin Rasul. Nabi sujud lagi. Allah bilang, yang mati bawa iman. Keluarin wahai malaikat. Yang penting matinya bawa iman. Sebab kalau mati nggak bawa iman berarti bukan umatnya Nabi Muhammad. Nabi lega kali ini. Berarti yang sisakan bukan umat beliau. Matinya nggak bawa iman. Itu sebabnya meski bagaimanapun keadaanmu, andai kamu terjebak dalam jurang dosa sedalam apapun, kamu berada dalam lembah-lembah kehinaan semacam apapun, teruslah meminta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, biar gimana keadaan saya, matinya yang bagus ya Allah. Matinya bawa iman ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Guru saya bilang, ada banyak orang terutama di akhir zaman, hidup sebagai umat Islam, mati di antara umat Islam, akan tetapi di hadapan Allah enggak Islam. Kenapa gitu? Akibat dosa-dosanya atau akibat meremehkan keimanannya. Enggak yakin Allah ngasih rejeki, enggak yakin yang ngasih rejeki itu Allah. Sehingga kalau suaminya pulang enggak bawa duit dia marah-marahin. Yang beginian nih banyak yang menjadi penyebab iman tercabut di saat kematian. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Itu sebabnya saya sering doa, ya Allah, meskipun seperti apa dosa-dosa saya, jangan jadikan hukumannya tercabutnya iman dari dalam hati saya ya Allah. Minta ditetapkan iman Islam. Nabi udah mau jalan, udah mau masuk ke dalam surga, berarti sisanya kan yang mati gak bawa iman, bukan umat Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi ternyata masih ada juga yang manggil-manggil nama Nabi Muhammad. Nabi pun sujud kembali, Allah bertanya lagi. Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama, ya Allah, masih ada umat saya tersisa di dalam neraka. Kalau bukan umat saya, tentu dia tidak akan memanggil-manggil nama saya. Allah bilang, wahai Muhammad, yang ini aku tidak dapat mengeluarkannya sebab aku telah berjanji. Siapa mereka ya Allah? Haula uqqaq ala walidayhim. Mereka adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Aku sudah terlanjur berjanji
Ridhoku terletak pada keridhaan orang tua, murka aku pun terletak pada kemurkaan orang tua. Orang tuanya meninggal dunia belum ridho, tidak ridho kepada anaknya, atau anaknya tersebut meninggal dunia dalam keadaan orang tuanya tidak ridho kepada mereka. Yang ini nggak bisa disyafaatin nih Muhammad, yang ini nggak bisa keluarin dari dalam neraka nih, karena orang tuanya nggak ridho. Kalian tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi cariin orang-orang tuanya yang ada dalam surga. Itu sebabnya kenapa kita mesti banget doain orang tua kita tuh masuk dalam surga. Karena seapa-apanya Nabi masih bisa cari mereka. Nabi cari-cariin orang-orang tuanya. Kemudian didatengin orang-orang tuanya, dibawa Nabi ke pinggiran tempat Nabi Muhammad tadi berdiri, kelihatan ahli neraka dari atas situ. Kata Nabi Muhammad, tuh yang pada manggil-manggil namaku untuk minta syafaat dariku adalah anak-anak kalian. Ini yang saya sampaikan tadi. Orang tuamu bisa saja masuk duluan ke dalam surga. Mereka belum tentu mencari anak-anaknya. Tapi Nabi Muhammad mencarikan orang-orang tua yang anaknya berada di dalam api neraka. Coba tuh kebayang kayak apa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya, kayak apa gedenya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian sesudah orang tuanya berkumpul, Nabi Muhammad bilang, aku ingin mensyafaati anak-anak kalian, tapi Allah bilang, karena Allah sudah berjanji, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan ingkar terhadap janjinya. Allah tidak akan meridhoi mereka selagi kalian tidak ridho kepada mereka. Kata Nabi Muhammad, saya minta kepada kalian semuanya, ridhoilah anak-anak kalian agar saya bisa mensyafaati mereka. Orang tuanya bilang, rodina ya Rab, rodina ya Allah, kami ridho ya Allah terhadap anak-anak kami ridho ya Allah. Kata Nabi Muhammad, tuh ya Allah, orang tuanya udah pada ridho, keluarkan mereka ya Allah. Allah pun kemudian memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka dari dalam api neraka. Dan itu adalah kelompok terakhir yang disyafaati oleh Nabi Muhammad dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidak ada seorang pun di antara kita anak durhaka sama orang tua. Dan yang jadi orang tua, saya minta kepadamu yang pada jadi orang tua, jangan susah ngasih ridho sama anaknya. Jangan. Kamu ngerepotin Nabi Muhammad. Jangan susah ngasih keridhoan kepada anaknya. Yang gampang ngasih ridho kepada anaknya. Kata Nabi Muhammad, rahimallahu mra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Semoga Allah kasih rahmat kepada para orang tua yang memudahkan anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Yang gampang dibaktiin. Jangan ngasih beban-beban yang berat terhadap anak-anakmu. Kalau kamu belum hajiin mama, berarti kamu masih durhaka sama mama. Ya Allah. Gak gitu. Nabi Muhammad, dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad, Habib Umar bin Hafid bercerita sampai setan mengulurkan kepalanya, sampai setan menjulurkan lehernya untuk minta disyafaati juga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis al-la'in sampai ngulurin kepalanya minta disyafaati sama Nabi Muhammad. Ya tentu saja nggak disyafaatin, nah dia yang godain kita enak aja. Nabi Muhammad sampai para malaikat mengatakan, ma tarakta li ghadabillahi ala ummatika ya Rasulullah. Kau tidak menyisakan sedikit pun kemurkaan Allah terhadap umatmu wahai Rasulullah. Semuanya engkau syafaati wahai Rasulullah. Bu, Kak,
Dek, kamu jangan bilang nih yang Ustadzah sampein ini ada dalilnya apa enggak sih? Jangan-jangan nih kita dibawa kepada dongeng-dongeng yang enggak jelas. Ya Allah, ya Allah. Ini adalah keyakinan yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Ini adalah keyakinan yang diujarkan oleh para tabi'in kepada orang-orang di bawahnya. Diajarkan oleh para tabi'in kepada tabi'in, diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, diajarkan tentu saja oleh baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Mahiya arja ayah fil Qur'an?" Ditanya oleh para tabi'in. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Ya Amiril Mukminin, mahiya arja ayah fil Qur'an?" Apa ayat Quran yang paling bisa diharapkan? Yang paling bisa membesarkan hati kita, yang paling bisa diandalkan? Saya kan tadi bilang tuh, saya enggak berharap ngandalin sholat, ngandalin puasa, ngandalin sedekah, ngandalin Quran, ngandalin akhlak, ngandalin kebaikan. Kayaknya belum ada yang layak untuk bisa saya bawa menuju akhirat. Para tabi'in bertanya, apa menurutmu ayat yang paling bisa membesarkan hati, paling bisa kita andalkan, yang berisi tentang pengharapan paling besar? Sayyidina Ali menjawab, ayat yang paling memberikan pengharapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad. Kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad fatarda, sampai kamu puas, sampai kamu ridho, sampai kamu bilang cukup ya Allah. Kenapa ayat ini jadi ayat yang paling memberikan pengharapan? Sayyidina Ali menjawab, sebab saya tahu Nabi Muhammad tidak akan pernah mengatakan saya puas, saya ridho, saya merasa cukup ya Allah, selagi masih ada satu saja umatnya berada di dalam api neraka. Nabi akan terus membela sampai semua umatnya masuk ke dalam surga. Ini yang disampaikan Hasan bin Thabit. Kata Hasan bin Thabit begini nih, beliau pujangga Arab, banyak menuliskan tentang syair-syair. Saya permisi mau minum dulu, mau baca syair. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, qara'na fi dhuha wala sawfa yu'ti sarra qulubuna dhakal ata'u sarra qulubuna dhakal ata'u syaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, qara'na fid duha, kami baca di dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'ti, Allah akan terus memberi sampai engkau ridha. Fasarra qulubuna dzakal ata'u, kami semua umatmu bahagia, senang banget sama pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut wahai Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Hasyaka ya Rasulullah tarda, karena kami semuanya tahu engkau wahai Rasulullah tidak akan pernah ridha. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u, sementara ada salah satu di antara kami yang sedang diadab atau
pun sedang diperlakukan buruk oleh para malaikat. Di dalam neraka, engkau masih akan terus membela kami, wahai Rasulullah. Akan terus mensyafaati kami, wahai Rasulullah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tuh syafaatnya Nabi Muhammad. Kamu pengen gapai syafaatnya Nabi Muhammad, cuman perlu satu. Jangan berani mati bukan sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kamu mati enggak jadi umat Nabi Muhammad. Kamu sayang sama anak-anak kamu, doain. Ya Allah, tetepin iman Islam di hati mereka. Jangan biarkan mereka mati tidak sebagai umat Nabi Muhammad. Itu sebabnya saya selalu doa minta sama Allah, ya Allah. Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Kami lahir, engkau sudah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Sekarang kami minta kepadamu, ya Allah, tetapkanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad sampai kami mati. Jangan matikan kami kecuali sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Gimana caranya? Biar kita sampai mati jadi umat Nabi Muhammad. Saya kasih tahu. Satu aja caranya. Nabung cinta. Sebab orang kalau cinta, dia bakal dikumpulkan dengan yang dia cinta. Siapapun kamu yang dengerin saya saat ini, atas nama sayang saya kepadamu, atas nama cinta saya kepada umat Nabi Muhammad, karena saya belajar buat cinta kepada Nabi Muhammad, saya sampaikan padamu, jangan berani mati tanpa membawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan karena kamu gak tahu kapan matinya, lebih baik mulailah dari sekarang. Yuk nabung cinta sama Nabi Muhammad. Yuk belajar cinta sama Nabi Muhammad. Yuk naruh sedikit-sedikit cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Nih masuk bulan Maulid, ayo kita taruh lapisan demi lapisan. Bukankah meski selapis-selapis lama-lama bakal tebel juga? Bukankah kita punya peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit? Enggak apa-apa, sedikit-sedikit nabungnya enggak apa-apa. Tiap hari dengerin sesuatu tentang Nabi Muhammad. Tiap hari nambah sholawatannya kepada Nabi Muhammad. Tiap hari belajar sejarahnya Nabi Muhammad. Tiap hari kumpul-kumpul sama para pecinta Nabi Muhammad. Dengan cara itu, semoga Allah anugerahkan kepada kita rasa cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya Allah. Bu, Kak, Dek, saya rasa jujur, bener kalau kita bilang kita nggak punya andalan apa-apa selain Nabi Muhammad. Bukan begitu? Kalau kita yang ngomong, saya lah setidaknya. Kalau saya yang ngomong, ini kalimat nggak basa-basi, beneran emang. Saya ngerasa nggak punya apapun yang dapat saya andalkan
selain Nabi Muhammad? Kalau saya ngomong itu kalimat yang benar-benar asli memang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sementara ada ulama-ulama, ada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya banyak bekal dalam kehidupan untuk mereka bawa ke negeri akhirat. Akan tetapi mereka merasa bahwa bekal mereka dalam kehidupan hanyalah cinta kepada Nabi Muhammad. Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatnya setiap malam 1000 rakaat, 1000 rakaat. Sedekahnya sampai bikin orang di Madinah nggak ada yang jadi pengemis selama hidupnya beliau. Dipanggul sendiri gandum untuk beliau sedekahkan di rumah-rumah orang miskin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ibadah yang luar biasa besar-besarnya beliau punya. Akan tetapi tiap kali beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau berkata, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Wahai tuanku, wahai Rasulullah, khud biyadi, tolong ambil uluran tanganku. Aku sedang tenggelam. Fama lihilah, saya tidak punya jalan keluar. Saya tidak mengerti bagaimana cara menyelamatkan diri. Harus bagaimana saya menghadap Allah datang ke negeri akhirat? Harus dengan apa saya menghadapi kematian saya? Ghaira hubbin fika yuddakharu, satu-satunya bekal yang saya punya, satu-satunya andalan yang saya harapkan adalah cinta kepadamu wahai Rasulullah, yang saya tabung hari demi hari. Jika yang punya 1000 rakaat tiap malam masih ngandelin Nabi Muhammad, kamu tahajud semalam 2 malam habis itu libur seminggu, kamu mau ngandelin apa selain Nabi Muhammad? Jika yang punya sedekah sampai bisa bikin orang senegeri nggak ada yang jadi pengemis, yang diandalkan bukan sedekahnya tapi cintanya kepada Nabi Muhammad. Bukankah kita nih yang kalau sedekah hitung-hitungannya luar biasa? Sungguh sepatutnya kita mengandalkan Nabi Muhammad. Mari berbekal cinta, mari berbekal rindu, mari dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita bisa menggapai syafaat beliau insya Allah. Yuk, yang masih pada punya air boleh dibuka airnya. Yang nggak punya air nggak usah ngambil air tetangganya. Majelis maulid, majelis paling berkah. Majelis maulid, majelis paling membahagiakan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala berkatnya Nabi Muhammad. Semua yang hadir di majelis ini dan yang mendengarkan saya, semoga semuanya dimatikan dalam husnul khatimah.
Semoga semuanya pulang dengan jadi umat Nabi Muhammad. Semoga di akhirat ada dalam barisan Nabi Muhammad, dalam rombongan Nabi Muhammad, dapat syafaat Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tercecer dari rombongan Nabi Muhammad. Tidak ada di antara kita yang terusir dari rombongan Nabi Muhammad. Tidak ada siapapun di antara kita yang tertinggal dari umat Nabi Muhammad. Kita mau minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan meletakkan cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad di atas muka bumi ini tetap menjadikan kita umat Nabi Muhammad di saat ajal datang menjemput kita. Ucapkan sesudah saya, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalakallah. Assalatu wassalamu alaika ya Taha. Assalatu wassalamu alaika ya Yasin. Assalatu wassalamu alaika ya Mudaththir. Assalatu wassalamu alaika ya Muzammil. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Khudh bi aydina daqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihatlah semuanya ya Allah. Yang solehah, solehah, lihatlah semuanya ya Allah. Yang belum solehah, lihat juga ya Allah. Yang dosanya sedikit, lihatin ya Allah. Yang dosanya banyak juga lihatin ya Allah. Yang dosanya kecil-kecil lihatin ya Allah. Yang dosanya besar-besar lihatin ya Allah. Yang hatinya bersih lihatin ya Allah. Yang hatinya kotor lihatin juga ya Allah. Sebab semuanya umat Nabi Muhammad kekasih-Mu ya Allah. Sebab semua dari kami umat Nabi Muhammad kekasih-Mu ya Allah. Kami umat Nabi Muhammad. Nabi yang paling Kau sayangi ya Allah.
Karena sayangmu kepada Nabi Muhammad, sayangi kami ya Allah. Dengan besarnya ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad, ampunilah kami ya Allah. Dengan besarnya kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad, sayangilah kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami simpan Nabi Muhammad untuk kami. Izinkan kami menyimpan Nabi Muhammad untuk kami. Simpankan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Untuk saat mahsyar kami ya Allah. Untuk saat hisab kami ya Allah. Untuk saat amal kami ditimbang ya Allah. Untuk saat kami melewati jembatan sirat ya Allah. Kami simpankan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami simpan Nabi Muhammad untuk saat sakaratul maut kami ya Allah. Kami simpan Nabi Muhammad untuk saat sakaratul maut kami ya Allah. Tetapkan kami semua sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan biarkan ada seorang pun di antara kami yang terlewat dari syafaat Nabi Muhammad. Jangan ada siapapun di antara kami yang terlepas dari syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, raihkan kepada kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Jika kami belum pantas mendapat syafaat Nabi Muhammad, bukankah syafaat Nabi Muhammad pantas untuk datang pada kami? Sebab kami adalah umatnya. Ya Allah, dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami. Dekatkanlah kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, taruhkanlah rasa cinta yang besar dalam hati kami kepada Nabi Muhammad. Dan cintakanlah hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar saat ajal tiba. Kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut. Ya Allah, dengan kalimat tersebut kami hidup. Dengan kalimat tersebut kami mohon padamu. Matikan kami saat ajal datang pada kami ya Allah. Ya Allah, taruhkanlah bekal dalam hati kami yang besar. Bekal cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Nabi ya Allah. Kami pun memohon hal yang sama untuk kedua orang tua kami ya Allah. Jangan jauhkan orang tua kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Yang saat ini orang tuanya telah berada dalam alam kubur. Ya Allah, dekatkan ruh mereka dengan ruh Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jauhkan mereka dari Nabi Muhammad ya Allah. Kami pun memohon untuk semua orang-orang yang kami sayangi, anak-anak kami. Dekatkan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jauhkan mereka dari Nabi Muhammad ya Allah. Suami kami, saudara-saudari kami, semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah.
Dekatkan kami semua dengan baginda Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.